aktualisasi cinta tanah air melalui perspektif Astagatra. Astagatra kemarin kayaknya udah dibahas oleh Kang Burdan ya. Apa sih cinta tanah air? Cinta tanah air atau ini merupakan perasaan, rasa yang tumbuh dari hati yang paling dalam setiap warga negara terhadap tanah air, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah dari apa? Dari segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Ini pengertian secara umum apa yang dimaksud cinta tanah air ini. Nah, tentunya kita juga harus tahu dulu Astagatra, karena yang akan dibahasnya adalah bagaimana aktualisasi cinta tanah air melalui perspektif Astagatra. Astagatra itu sebuah konsep ini. Konsepnya tentu basisnya dari wawasan Nusantara, yang kemudian menjadi sebuah konsep tentang ketahanan nasional. Yaitu konsepsi dasar ketahanan nasional yang merupakan perangkat hubungan di bidang kehidupan manusia dan budaya yang berlangsung di atas bumi dengan memanfaatkan segala kekayaan alam yang dapat dicapainya menggunakan kemampuannya. Astagatra merupakan gabungan dari Trigatra, yaitu Pancagatra, yang keduanya saling berhubungan erat. Jadi kalau dalam konsep Astagatra itu ketahanan nasional ada dua model, ya ada satu model namanya Astagatra yang terdiri dari Trigatra dan Pancagatra. Trigatra adalah unsur alami, ya, unsur alamiah di sini, yaitu mulai dari demokrasi kependudukan yang pada prinsipnya negeri ini negeri yang sangat beragam dari awal, ya, sumber daya manusianya yang dari Sabang sampai Merauke dia memiliki kedudukan yang sama di muka bumi Indonesia ini. Dan kepulauan ini yang akan menjadi konsep kewilayahan adalah wilayah yang sangat strategis di antara dua samudra, dua benua, ya, yang luasnya mulai dari Sabang sampai Merauke dan Miangas sampai, inilah sebuah wilayah Indonesia dan semua boleh berkembang di sini seluruh WNI itu. Yang kedua, kita juga memiliki kekayaan yang harus dinikmati oleh bersama. Sumber daya alam yang melimpah jangan hanya menjadi milik bersama. Dan unsur yang lain sosial, yaitu mungkin sudah dibahas secara tuntas oleh Pak Kang Burdan, yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya dan pertahanan keamanan. Nah, mungkinkah mencintai tanpa mengenali? Pertama yang harus dipahami tadi, mencintai negeri. Pertanyaannya sederhana sekarang buat Anda semua. Tolong dijawab. Mungkinkah mencintai tanpa mengenali kira-kira? Halo? Halo, tidak mungkin, Pak. Tidak mungkin. Oke, saya tanyaan lanjutannya. Apakah Anda mengenal Indonesia? Mengenal. Yakin? Yakin. Ada cinta Indonesia nggak? Cinta. Yakin. Makanya kita jangan sampai jadi cinta buta. Kalau mengenal Indonesia, yuk kenali secara utuh, mulai dari perspektif Astagatra, budayanya, kenali undang-undang dasarnya, kenali aturan mainnya, ada berapa ribu pulau, kenalilah dengan dalam. Supaya Anda lebih mencintainya lagi. Maka agar tumbuh rasa cinta itu, hal-hal yang harus Anda lakukan adalah, yuk, tiap negara harus mengenal Indonesia seutuhnya, mengerti arti dan makna identitas, serta keberadaan bangsa dan negara Indonesia. Artinya Anda harus memahami tentang Indonesia seutuhnya, tentang Indonesia. Sehingga nanti mudah-mudahan kita bisa mengenal mulai dari identitas negara kepulauan, memahami tentang kemajukannya, ya. Dalam ikatan nilai-nilai dan makna lambang-lambang negara, kita paham apa sih arti bendera merah putih, paham tentang Garuda, paham tentang lagu Indonesia Raya, yang merupakan nilai-nilai cinta tanah air yang harus dimiliki oleh setiap negara, warga negara. Yuk, kalau memang Anda mencintai negeri ini, mulai sekarang pahami kembali, ya, kenali kembali tentang Indonesia, mulai dari undang-undang dasarnya, mulai budayanya, keberagamannya, dan lain sebagainya. Sehingga kita benar-benar mencintai negeri ini tidak hanya sekedar di mulut saja. Maka begitu Anda melangkah, sesungguhnya tidak hanya sekedar untuk Kuningan, untuk Cimahi, untuk Bandung, untuk Bantul, tapi sesungguhnya kita lagi membangun untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Maka kalau sudah demikian, harapannya tentu kecintaan secara menyeluruh akan menumbuhkan sikap dan perilaku yang tulus dan ikhlas untuk selalu siap menghadapi segala kondisi yang mengancam kesatuan, persatuan, serta kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia. Ya, ini dalam konteks negara. Saya sederhanakan aja lah. Saya sangat mencintai istri saya.
Sangat. Saya kenal dengan istri saya. Ya, sambil mengenal lebih dalam dan saya mencintai. Dan karena saya sangat mencintai, tidak akan seorang pun dibiarkan untuk mengganggu istri saya. Walaupun sedikit pun. Sama juga dalam konteks Indonesia. Karena saya mencintai Indonesia, saya tidak akan membiarkan siapapun yang akan merongrong Indonesia yang merupakan ancaman, tantangan, hambatan, gangguan. Nah demikianlah mungkin kalau kita memperlakukan orang yang kita cintai. Sama negara pun. Jadi mungkin kalau Anda mencintai negeri, tidak akan terbetik sedikit pun untuk mencederainya. Gak ada mungkin di alam pikiran Anda untuk korupsi, untuk bekerja tidak sungguh-sungguh. Karena ini lagi sebenarnya kita bekerja untuk yang kita cintai. Ini mungkin yang saya harapkannya itu. Nah, bagaimana cinta tanah air melalui Astagatra? Yaitu tadi seutuhnya Anda memahami betul tentang konsep kependudukan di Indonesia tadi, demografinya kayak gimana. Bahwa negeri ini tadi kemajukannya kita paham, ya. Negeri kita juga bukan negeri yang tadi satu budaya, ini negeri yang kepulauan yang didiami oleh berbagai suku bangsa, budaya dan lain sebagainya. Ini juga bagian dari Indonesia, mau di ujung timur, di barat, semua ada bagian kita dan kita cintai. Dan tentunya sumber daya alam pun tadi dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Maka Anda juga harus memahami tentang bagaimana kesetiaan kita terhadap ideologi kita, politik kita, dan hukum kita yang berbasis Undang-Undang Dasar 45. Sistem ekonomi kita juga harus sistem ekonomi yang untuk mensejahterakan rakyat. Artinya kebijakan-kebijakan yang Anda ambil nanti tentu dalam konteks bagaimana sosial budayanya, hankapnya tadi ini. Kalau satu wilayah walaupun terkecil kena, ya kita terasa sakit juga. Nah, ini mungkin yang disebut dengan cinta tanah air melalui Astagatra. Nah, kenapa penting membangun rasa cinta tanah air? Pertama, ya diharapkan ini bisa melanjutkan semangat perjuangan bangsa. Kita tahu persis para pendahulu bangsa kita berkorban darah, tahta, nyawa, air mata, banyak pengorbanan mereka. Maka jangan disia-siakan pengorbanan mereka untuk mempertahankan negeri ini. Yang kedua, kalau rasa cinta ada, maka kita akan mengantisipasi, kita akan waspada ancaman, gangguan, hambatan, tantangannya tadi. Dan yang ketiga, ini modal dasar untuk menghadapi. Kalau kita mencintai negeri ini, maka kita akan siap-siap menghadapi AGHT ini. Kita akan menjaganya. Nah, bagaimana strateginya? Tentu Anda semua harus mampu mendorong daya juang diri sendiri maupun di sekitar Anda. Yang kedua, tentu Anda juga harus mendorong profesional Anda sebagai aparatur sipil negara. Anda jangan cukup puas, udahlah saya udah kerja segini, tidak perlu lagi menambah kompetensi. Tidak, Anda harus profesional. Anda harus terus menuntut ilmu, terus mengembangkan diri, bagaimana meningkatkan profesional Anda tadi. Yang ketiga, tentu kalau sudah demikian hanya jangan di mulut saja. Yuk implementasikan rasa cinta tanah air kita dalam bentuk apa? Dalam bentuk sesuai profesi Anda. Bukan rasa cinta Anda ini diimplementasikan dengan pegang-pegang senjata siap. Bukan demikian. Tentu sesuai aja dengan profesi Anda sebagai aparatur sipil negara. Implementasikan dalam bekerja. Do the best. Kerjakan yang terbaik. Demi Allah, Tuhan tidak pernah tidur. Tahu kita kerjakan. Gak usah khawatir dengan rezeki.